Ibu nanti kita ya bisa ya memberikan apa ya kesan singkat ya. Kalau bisa semuanya, kalau mau semuanya, kalau nggak pun ya yang ini aja. Kesan Natal pun ya, Natal tahun baru, tahun baru ya, Natal dulu lah. Nah, tahun baru lah, tahun baru. Oh, sana juga boleh ya, boleh. Yang mungkin yang tidak. Oh semua ya. Oh, kita ya kasih pengalaman kita. Ya boleh dikirim singkat ya. Natal juga boleh teh. Ya, Natal, tahun baru, harapan dan apa ke depannya. Tapi karena belum datang semua, karena kopinya belum datang, ya kita buatnya belum ini. Aromanya ini yang membuat ini sensasi ya. Semangat. Ya, kopi sudah hadir berarti kita sudah siap-siap. Sudah masuk semua? Masih ada di luar? Udah ya? Saya lihat dulu masih ada nggak di luar? Oh, tinggal Rahel, Ibu Gembala, Cio tadi kayaknya keluar sebentar. Iya Pak Jerry ya, Pak Jerry sama Rizky. Mereka kayaknya beli yang kotak-kotak ini. Oh, ulang tahun ya. Jadi gimana? Jadi kita mulai dulu. Oke, salam buat semua. Bapak Ibu, dari mana kita mulai ya? Dari kanan atau dari kiri ya? Dari kanan, dari Bang Imbala. Makanya kita serah gimana acara dulu. Jadi berarti dibuka dulu ya. Nah, kalau begitu kita berdoa dulu lah. Ya, doa dulu kan yang dipimpin oleh Ibu Bendahara kita. Ya, Ibu Bendahara. Kita mau tahun baru. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu di tahun 2025 ini. Kami boleh bertahun baru bersama dengan jemaat-Mu. Tuhan berkati semuanya kami, jemaat Tuhan, para pelayan semuanya Tuhan. Kami tahu banyak hal-hal kesalahan-kesalahan kami di tahun 2024, tapi kami mau Tuhan Engkau boleh perbaharui kami di tahun 2025. Karena firman-Mu Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada bersama kami, memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Kami percaya Tuhan di tahun 2025 ke depan yang akan kami lewati, Tuhan boleh memberkati kami semua. Sharing kami siang ini, kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan yang boleh memimpin kami boleh bertahun baru bersama, kami bersyukur bersama, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, karena sebelum berdoa kan kita ingat dulu lah. Nanti kita cakap-cakap, ya. Ya. Ya, bukan dimakan dulu, Pak. Harus makan dulu. Nah, diambil dulu. Ya, sebentar. Dulu. Kita kasih waktu 2 menit. Nah, disiapkan kopinya sambil ngomong-ngomong. Supaya apa yang mau diucapkan nanti lebih lancar gitu. Gitu, Pak. Lebih lancar ya. Kita siapkan dulu kopinya, Pak. Nah, dulu kopinya.
Biar calon-calon kita semua udah ambil pilihannya. Udah. Halo buat semua. Ya, sambil lirik lagu ya. Ganti-ganti ya. Nah, mungkin ya saya duluan ya. Nanti ke Pak Lase, ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi yang paling belakangan nanti paling banyak nanti. Kita doa. Nah, jadi anak muda nih. Minimal kalian mendengar. Ayo, anak muda, bicara. Anak muda, bicara, mendengar aja ya. Ayo, minimal mendengar aja, nggak usah ngomong. Ayo, anak muda, mendengar aja. Ya, dengar aja. Belilah kopinya. Ayo, masuk. Kalian nggak usah ngomong, mendengar aja. Grace mana? Ayo. Yuk cepat. Ayo Grace. Grace. Ayo Nike. Berarti itu bahaya power of mind. Jadi orang sudah turun duluan. Kalian harus dilatih. Harus latihan, kalau enggak nanti di depan umum nggak bisa bicara. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi salam buat semua. Nah, dari selamat tahun baru buat kita. Kalau dari saya pribadi, mungkin dari keluarga juga, saya bersyukur atas penyertaan Tuhan melewati 2024. Nah, terkadang kita tidak bisa membayangkan, dan sendiri kurang bisa membayangkan bagaimana melewatinya. Ternyata lewat juga Bapak Ibu, dengan selalu bersyukur pada Tuhan. Di
Sehingga, nah itulah yang menjadi yang harus kita perbaiki ke depan. Jadi silakanlah nanti keluarga-keluarga pribadi-pribadi ya. Nah kemudian Bapak Ibu ada begini, saya secara umum tadi pribadi boleh sampaikan melewati 2004. Lalu tambahannya harapan kami keluarga semoga anak-anak semakin diberkati Tuhan, sekolahnya dilancarkan, gak pun juara tapi bisa dilewati dengan baik. Kemudian Timo bisa sekolah dengan baik, Leon juga kuliahnya dilancarkan Tuhan, BB juga pekerjaannya, pasangan hidupnya biar Tuhan yang campur tangan di tahun yang baru ini apa rencana Tuhan. Nah Bapak Ibu, ada hal yang perlu mungkin kita semua berikan bersama, yang sering mungkin kita dengar ya, ini secara umum mulai ini, ketika kita masih miskin Bapak Ibu, ada hal yang berbeda dengan ketika kita mungkin sudah sedikit lebih baik. Maksudnya ini Bapak Ibu, ini basic apa nih awalnya ya, supaya nanti dari situ kita bisa kembangkan sendiri Bapak Ibu ke depannya, yaitu dalam hal berpikir positif, berpikir positif ini. Ketika kita masih miskin Bapak Ibu, wajar saja kalau keluarga kita siapapun jangan marah pada kita. Dan kalau kita sadari itu, kita bersyukur. Karena ketika kita miskin, ketika datang keluarga, kita pasti berpikir beban. Di mana makannya, di mana apa yang kita buat. Walaupun mereka juga mau minta-minta. Sehingga kalau ternyata nggak ada, tapi di balik kita nggak ada, pengeluaran pun nggak ada. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita sudah bisa, mungkin ekonomi kita meningkat, lalu datang saudara-saudara kita, bersyukurlah. Karena mereka datang, kita bisa berikan makan, bukan harus memberikan makanan mewah. Bahkan mungkin kita bisa kasih untuk minum dari jalan misalnya. Itulah kasih itu Bapak Ibu. Jadi yang sering saya dengar ialah ketika saya sudah punya banyaklah kawan-kawan, banyak keluarga, dan itu semacam apa itu? Semacam keluhan atau ya sejenisnya. Tetapi yang mau saya ajak Bapak Ibu, ayo berpikirlah positif. Kalau sudah datang keluarga kita ketika kita sudah bisa menyiapkan makan ala-kalanya, lalu kita bisa memberi untuk uang minumnya di jalan, itu kita syukuri Bapak Ibu. Jadi dibalik. Ya, dibalik Bapak Ibu. Nah itu mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menangkap, ya mungkin bisa terima ya. Mudah-mudahan bisa menerima maksud saya. Jadi jangan mengeluh ketika tidak bisa. Jadi kita keluarga syukuri aja. Dan begitu nih Bapak Ibu. Jadi itu yang kenyataannya. Kenyataannya begitu. Kalau kita tidak punya apa-apa, apa yang mau kita lakukan Bapak Ibu? Nggak ada. Jadi artinya kita tetap bersyukur. Nah bersyukurlah ketika kita tidak punya. Ketika kita bersyukur, Tuhan akan membuka rezeki. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur sudah kalau kita bersyukur berarti mengakui Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, ketika kita sudah bersyukur atas keadaan kita, maka Tuhan akan membuka apa saja yang kita butuhkan. Mungkin itu secara Bapak Ibu ini supaya kita ke depan lebih juga luasan berpikir positif supaya
Mungkin kalau yang disampaikan, terima kasih juga. Sekali lagi selamat tahun baru. Kita serahkan kepada Pak Lah. Ya salam Bapak Ibu. Maaf ya saya batuk juga ini, kurang apa suaranya. Mungkin terlalu banyak keluar suara selama tahun baru. Satu piring lah kak. Jadi puji Tuhan kita boleh ada sampai saat ini kita berkumpul pada hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Jadi kami keluarga mengucapkan selamat tahun baru. Tahun baru. Sekarang 5 Januari, hari 5 Januari tahun 2025. Nah, semoga kita yang ada di sini ya kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Terutama kami mengucap syukur kepada Tuhan pada tahun ini kami boleh mengikuti kegiatan Natal tahun 2024 ini bila dibanding dengan 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Jadi sekalipun itu semua banyak yang kita rasakan yang lalu-lalu yang sakit, suka, dan duka, itu semua kita sudah merasakan. Pahit dan enak sudah merasakan pada tahun-tahun yang sudah kita lalui. Semua sumber kekuatan kita adalah hanya Tuhan Yesus, sehingga kita boleh kita melaluinya. Walaupun banyak cobaan, banyak sakit menjalaninya, tapi tetap juga kita sampai pada awal tahun tanggal 5 Januari 2025. Itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, kepintaran kita, tidak. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus kita yang masih baik, masih mau mendengarkan doa kita. Karena yang saya jalani tahun-tahun yang lalu memang sangat sedih ya, merasakan kasih Tuhan ini seolah-olah tidak baik sama saya. Ya kenapa? Karena banyak cobaan yang saya alami, banyak godaan yang saya temui. Jadi bagaimana caranya untuk menghindarinya itu? Itulah makanya saya pada tahun ini saya ikuti apa kegiatan dalam gereja sehingga boleh terlaksana aktivitas kita mulai dari awal Natal sampai pada awal Januari ya, minggu pertama tahun 2025. Itu semua karena anugerah Tuhan yang selalu kita merasakan, semua dibuatkan. Tapi harapan kita untuk kedepannya, khususnya kami keluarga, supaya lebih baik lagi pada tahun depan ini bila dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Dan juga saya harapkan kepada anak-anak saya juga supaya mereka juga lebih mendapatkan contoh
juga merasakan sedih memikirkannya, bagaimana, kenapa anak saya, bagaimana harapan mereka. Tapi saya selalu berdoa, ya, saya selalu berdoa supaya mereka itu mendapatkan yang terbaik. Nah, itu saya harapkan untuk pada tahun-tahun ke depan ini. Dan juga kami sekeluarga kami bersyukur juga kepada Tuhan boleh diberikan kesehatan, boleh bergabung dengan anak-anak, dan boleh diberi kekuatan sekalipun dalam kesakitan, ya, tapi selalu diberikan jalan keluar oleh Tuhan Yesus. Jadi pada tahun ini saya harapkan kepada kita semua saling mendukung dalam doa. Ya. Jemaat-jemaat kita ini agar kedepannya bisa bersehati dan bisa lebih kompak lagi untuk melakukan aktivitas. Karena selalu banyak yang lemah, selalu banyak yang punya kelemahan. Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kalau kita namanya satu iman itu selalu mengingatkan dan selalu memberikan pendorong. Karena saya bersyukur kepada saya sendiri mengalami kepada Bapak ini, terutama Bapak ini selalu mendorong saya, ya, selalu komunikasi, ya. Makanya puji Tuhan, saya bersyukur tahun ini bisa saya kenal dengan kembali. Kalau memang saya pikir saya balik dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau saya tahun yang lalu saya kan mau kegiatan apapun saya tidak mau. Jadi saya bersyukur dari Bapak ini mendukung, ya, komunikasi yang terbaik sehingga mereka menimbulkan bahwasanya kita membuat kegiatan kita baru, kita buat aktivitas kita ke depannya. Jadi maksud saya itu ya bukan hanya kami beberapa ya, bisa kita semua. Cuma kami juga harus saling mendukung. Ya. Apalagi kita ini sebenarnya ini kita ini itu yang paling terutama kembangkan. Karena mereka ini menjadi generasi penerus. Nah, ya. Jadi kita juga harus mendukung. Kita orang tua harus mendukung. Itulah semua itu harapan kita ke depan. Jadi kita bersama-sama berdoa pada tahun yang akan datang ini akan diberikan kita kekuatan dan diberikan Tuhan kita kesehatan. Ya, semua kegiatan aktivitas kita terlaksana dengan baik. Jadi cukup sekian yang saya sampaikan. Mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Shalom. Terima kasih buat Pak Lasri dan Tuhan dulu karena ini Pak Lasri udah berjanji ya mau aktif ya, jadi sekaligus mengajak kita semua ini. Ya Pak ya. Iya, bukan Bapak ya. Kita dukung lah Pak ya. Itu kue ulang tahun ya. Nah, jadi Udah taruh situ biar didoakan aja dari supaya Pak Gea lebih siap ya kan, lebih siap. Jadi kita dulu. Ada kue ulang tahun. Ada ulang tahun. Siap selain. Oke, dia selain ulang tahun kita semua ada ahlinya. Ahlinya Ibu Jenny ya. Iya, Ibu Jenny yang ulang tahun. Nah. Pemusik. Nah, yang ulang tahun
Cio main drum, Cio main drum. Ulang tahun, rayakan ulang tahun. Mangga. Silakan yang ulang tahun. Mana yang berulang tahun? Nah, oh iya, Pak Denny juga. Nah. Makanya dua di gue. Satu ya, Lili. Ya, pegang satu-satu. Baru kali ini lah yang ulang tahun beli kue sendiri. Kami kasih surprise sendiri. Kak, oh ya. Bukan masa begitu, Pak. Sampai kami bilang tadi sama yang beli, kakak lah yang kasih lilinnya, dan kami tim lilin di sini aja. Bang, ini nggak dikasih lilin, gak usah Ya, kami mengucapkan terima kasih buat yang telah membeli kuenya. Semoga berkati, seperti berlimpah dan harus jadi orang kaya. Bisa flexing nih. Biar flexing ya. Kita dengarkan Jakarta. Lu mau apa? Ya entah apa kek, makasih yang udah beli gitu loh. Ya mau ngomong apa suruh foto gue ya. Iyalah, potong aja langsung. Oh, kayaknya persembahan pujian dulu ya. Kesempatan berkata aja. Ya. Salam. Halo. Selalu. Kayak ngumpul pau jadi. Ya. Selamat tahun baru untuk kita semua. Iya. Terima kasih masih duduk sampai sekarang untuk merayakan ulang tahun yang kedua. Ya walaupun kami kasih surprise sendiri ya. Tapi kami cukup terharu hari ini. Karena harus beli kue sendiri. Harus. Ya ampun, tapi ini pengalaman yang Memang kalian istimewa. Les, Pak, apa?
Ya, terima kasih buat semuanya. Kami aku pribadi minta doanya supaya kami berdua semakin sehat walafiat. Amin. Dan Tuhan berkati semua pekerjaan, kehidupan dan keluarga. Terima kasih buat semuanya, masih dikasih melayani, hari ini masih diterima, masih semuanya masih sama. Terima kasih, selamat tahun baru buat kita semua. Lalu, kalau memang saya bilang ya, kalau memang kami beli. Harus dilihat dulu ya, harus dilihat dulu. Ya. Kita janji Pak, tahun depan kita yang beli, dia datang Pak. Terus ya Pak, Rizky. iya, kalau ini enggak. Oh Pak Jenny enggak? Beli sendiri. Inilah kelembapan dari kami. Dari kami untuk kalian semua. Semoga Terima kasih. Ya, foto sendiri juga. Foto sendiri juga kan? Jadi kami potong sendiri, suap sendiri, suap sendiri. Ya. Terima kasih. Fotonya. Ya, ini fotonya. yang ulang tahun beli kue sejarah. Untuk mereka kami nggak masuk, bawa lilin, bawa kue sendiri. Berarti kalau dari kopinya jangan dulu deh. Ya, ya. Spesial perkembangan untuk Oh, yang kedua, spesial. Ya, kita karena mereka sudah beli sendiri Pak. Sudah beli sendiri Pak. Jadi paksa bapak menguap. Ya, itu bukan terpaksa. Kasihan. Ini harus sekali masuk ya. Dua banyak. Bisa jadi. Harus sama. Nah, suami-suami. Ibu Jenny. Ibu Jenny kan mau pakai sendok, mau pakai tangan aja. Itu dendam Bang. Itu dendam. Lagunya. Tadi ada bilang tadi supaya lebih terserah kan, mana kuenya ibu bukan kasihkan. Kirain Bapak yang masih hadiah Pak. Mau buktikan ya? Tak perlu begitu Pak. Di mobil hadiah itu siapa Pak? Gue ini
kue ulang tahun dari kami, uang kami. Bagi kue. Oke, silakan dulu Pak Jenny sama Rizky. Ya, Pak Rizky. Terima kasih. Beli sendiri. Ya, gimana? Pergi sendiri, beli sendiri, bayar. Itu resikonya kalau berjanji kemarin. Ya, karena kemarin berjanji sendiri nanti tanggal tahun baru. Jadi akhirnya ya beli sendiri. Untung ada juga support Pak. Kalau sendiri juga nggak enak. Tapi Pak, biar situ dua yang harus Pak. Pak Jenny yang ketawa. Oh gitu ya. Misalnya nih pasti mereka lebih apa dari menikmati Apa? tahun baru. Menikmati si berapa beli. Tapi kopi kurang Pak ya. Udah habis kopi. Nampaknya. Nanti review Pak. Oke. Tahu-tahu depan. Ya ya. Oke, dikasih dulu Pak Jenny. Rizky enggak minum. Oke. Nambah puding. Nah, oke, nanti sambil makan kue nanti ya. Kita dengar dulu pesan dari Bapak kita. Bapak, ya. Ya. Tahun ini kami kumpul lagi. Ya. Bapak Ibu selamat tahun baru semua. Jadi kita minta syukur semua di sini udah semua diterima. Jadi kita pun untuk kesehatan. Jadi kita udah melalui 2024 menuju 2025. Jadi semua kita bahagia semua, ya. Jadi itulah kita berjemaah dia bersatu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi kami keluarga Ibu Kia, kami sehat-sehat berdua. Keluarga Jadi Ibu Kia. walaupun anak kami semua Keluarga Ibu Kia. nggak ada di samping kami, ada sebagian, jadi kami sehat-sehat semua satu keluarga. Cucu-cucu semua sehat-sehat. Puji Tuhan. Jadi itulah berkat Tuhan, bukan berkat Jatuh kami ke berdua oleh Tuhan. Kami juga sehat-sehat. Itulah kita syukuri apa yang diberikan Tuhan pada kita semua sebagai sama manusia. Jadi itulah kami harapan kita ke depan, kita bersatu untuk memuliakan nama Tuhan, saling mengisi yang lain, saling mensayangi. Amin. Jadi biarpun kami sudah kami betul ama-ama walaupun ibu-ibu dan kita maju ke depan. Jangan mundur, maju terus. Apapun terjadi, mau 2 orang mau 3 orang yang penting kita adik. Amin. Itulah. Jadi itulah sebagai saya pribadi saya keluarga untuk Bapak Ibu demikian kami mohon kalau ada kesalahan kami, ya jemaat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang kami tahu yang tidak kami tahu, jadi mohon maaf. Biar yang pun kita Tuhan, yang pada umur kita, yang sehat, yang mudah kita, semua itu anak-anak bersekolah, yang tidak bersekolah, yang bekerja, yang penting ialah sukses mereka untuk masa depan. Amin. Jadi itulah kami harap. Kami sebagai keluarga untuk baik saya. Jadi terima kasih. Salam Bapak Ibu. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Masih Pak ya. Di moga dulu ya. Tetap dimakin di berarti dan di sana ya. Pak Kiai juga semakin maju ya. Jadi lu makin maju. Tapi ini tuanya bang. Itu ya kan. Wah. Oh, salam dulu lagi. Baru tanggang ini Ki. Bau kasihlah kadonya bau. Nggak tahu aku. Anak ikut saya gitu. Benar dia. Lagi nih.
Ada baru ini sih. Apa kan? Terus kata izinnya sudah datang. Terus si Roma mana itu di Jakarta bu katanya. Jangan aja bu. Masa depannya indah. Iya sih. Videonya ya, supaya dia dapat jodoh kita dari Damaskus supaya dia kembali. Banyak pergi Bali. Kembali. Tapi di sini sama mulu ya, di dalam mulu. Ya, Bu. Kelai kan? Kelai. Bukan. Aduh, maksud kita semua. Shalom. Puji syukur kami dari keluarga Berterbuka mengucapkan selamat tahun baru buat jemaat GKIN Pemakmur yang di Medan. Amin. Selamat tahun baru. Nah, jadi seperti Pak Ilama, Pak Lace, Pak Bea sudah berbicara, ada sebagian dari kata-katanya sudah terambil sama mereka. Wah. Jadi Sudah terambil. menambah sedikit, kita harus kompak, itu yang penting, supaya kedepannya di Kabupaten Pemakmur kelihatan ke hati, pemikiran, sejiwa, apalagi. Yang penting kekompakan itu harus ada. Nah, hanya itu aja. Yang penting kita kompak dan semangat di tahun 2025. Amin. Halo. Salam. Cepat sekali Pak Jos. Sudah diambil. Oh sudah diambil. Sedikit mungkin kultural dampak kalian dari minggu lalu mereka berduka ya. Ya. Ada Oktober minggu lalu ya. Jadi tenanglah, sudah terhibur dan semakin dibuka Tuhan di 2004, di 2005 melakukan berkat itu dilipat-lipat. Ya. Apapun yang menjadi usaha sebenarnya. Oke, anak muda dari kalian lari kan? Nggak bisa kalian lari kan? Jangan cerita. Jadi berapa saya sudah ngomong juga. Sepatah dua kata. Ya, nggak bisa 5 kata, 2 kata. Selamat tahun baru nggak lama. Satu lagi mana? Dua. Yang belakangan dia bicara riwayat. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Semoga di tahun 2025 ini doa-doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. Amin. Harapan kita bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita, dan kita percaya segala cobaan di tahun 2025 kita bisa lewati bersama Tuhan Yesus. Dan karena Tuhan seperti tadi khotbah, kita seperti anak yang dipegang tangannya oleh Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan lepaskan, kita bisa melewati cobaan itu. Amin. Mungkin itu saja perkataan dari saya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya W.C. Fael. Saya dari Binjai. Saya kelas 2 SMA Binjai. SMA Gajah Mada Binjai. Harga Sibuan. Sebuah. Ya,
sama itu ya. Iya, Sikuan. Jadi sini ya Sikuan, mungkin manggil nama. Oke ya, terima kasih. Ternyata panjang nama Pak. Jadi kayak kita 2 kata ya. Pintar dia, berarti. Nah, oh ya. Oke, berarti selain dari berarti itulah contohnya yang boleh ya. Contoh lain. Kalian contoh lain ya. Shalom bagi kita semua. Shalom. Saya Cio, saya Nimo, saya kami mengucapkan Wow. Luar biasa kita itu toko ini. Anak gembala. Ini Pak, anak majelis, anak gembala. Anak majelis, anak mereka, anak gimana? Tapi sekaligus ada ya. Tekan mereka keluar Pak itu udah bicara. Dalam cara itu dalam cara. Jadi gimana? Udah selesai Pak, udah oke lah itu. Udah oke lah itu. Siapa ketua kelompoknya? Kita berdua sama. Jangan-jangan ibu-ibu juga kompak juga sama seperti itu. Selamat tahun baru. Nggak sampai ke situ pikiran. Tuhan menyertai langkah kita sepanjang kita melewati tahun ini. Tuhan menuntun kita, memimpin kita, dan kita semakin melekat kepada Tuhan. Kalau ada ujian, berdoa di Tuhan sayang kepada kita. Amin. Semoga di tahun ini kita diberi kesehatan, berkat yang melimpah buat keluarga kita masing-masing yang ada di sini. Amin. Anak muda. Salam semuanya. Shalom. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Semoga di tahun 2025 saya menemukan jodoh. Tuhan menjawab doa-doa saya. Amin. Amin. Beri sebutan. Ada kami dia. Saya sama. Saya sama. Saya sama ya. Iya. Karena nama Pak. Shalom semuanya. Shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun 2025 ini apa yang menjadi harapan kita Tuhan berkati. Kiranya Tuhan Yesus menyertai. Shalom. Halo. Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Mantan mentor PPA biasa begitu, suaranya keras. Sebelumnya kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan ya, kita masih diberi kesempatan lagi-lagi kesempatan kita bisa berkumpul sehari memuji Tuhan. Nah, itu yang perlu kita syukuri. Saya pribadi juga bersyukur kali itu. Tadi ada sebagian kalau bapak bilang dari kompak dan ketika sama pemuda-pemudi kita kompak sekali mereka walaupun kompaknya apa sih? Jadi kan Semoga di tahun baru ini kita semua punya semangat baru, sukacita baru. Amin.
pastinya baru dalam hal yang positif. Lebih-lebih lagi pembaharuan di dalam pengenalan anak Tuhan. Ya kan? Ya memang hidup itu sampai saat ini kita namanya dalam masa proses. Semoga memang sekali lagi semoga di tahun yang baru ini semangat kita semakin luar biasa di dalam Tuhan, terutama berkat yang baru, sukacita berlimpah dalam tiap pribadi kita masing-masing, dalam tiap aspek kehidupan kita, yang belajar semakin gigih belajar, yang bekerja semakin gigih bekerja, yang ibu rumah tangga juga semakin gigih mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sekali lagi selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sepertinya yang mau aku bilang udah dibilang. Ya, bisa kan? Shalom buat kita semua. Kami bersyukur banyak berkat kasih Tuhan yang boleh dirasakan keluarga kami. Walaupun beberapa tahun terakhir merupakan tahun yang sangat berat, tapi Tuhan selalu menopang setiap kehidupan kami. Kalau ditanya banyak berkat atau kesusahan, tentu lebih banyak berkat dan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur boleh kita berkumpul saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Doa yang masih sama tahun yang kemarin. Berharap hidup kita dan hidup kami Tuhan yang senantiasa pelihara. Amin. Dan Tuhan senantiasa yang mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Amin. Terima kasih. Selamat tahun baru buat kita semua. Pasti ada kesalahan dalam berbicara, dalam melangkah, mohon dimaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Shalom. Shalom. Waalaikumsalam. Pak Jenny dekat samping. Nah, biar sekalian. Itu yang saya khawatirkan, Pak. Kompak mereka. Kami keluarga Cemara. Mungkin mereka satu hati. Oh, satu hati ya. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru dari kami keluarga Manurung. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih. Kita ada di tahun 2025 itu karena anugerah Tuhan, dan paling utama kita masih ada di tempat ini dengan keadaan sehat semuanya. Dan kami mohon maaf buat Bapak Ibu orang tua kami karena kami masih muda, ada yang lebih tua di atas kami. Kami mohon maaf, mungkin ada perkataan kami, bahkan mungkin tindakan kami yang tahun 2024 kemarin belum terselesaikan, belum sempat meminta maaf. Kami minta maaf hari ini, dan biarlah di tahun 2025 ini kita boleh semakin lebih baik dan menjalin hubungan yang semakin baik. Dan terima kasih buat semuanya, buat keluarga Gembala. Terima kasih Bapak Ibu, maafkan kami anak-anakku ini. Nanti lewat ini. Terima kasih buat semuanya. Shalom. Shalom. Ya, Timo. Karena istri muda ya, ya. Terima kasih Bu Ridel. Cik.
Selamat tahun baru lagi kita semua. Tahun baru. Puji Tuhan ya. Bersyukur buat kasih Tuhan yang boleh terus kita rasakan dari tahun 2024 sampai hari ini, minggu pertama di tahun 2025, kita boleh terus merasakan kebaikan Tuhan. Di sini saya secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Kalau ada kesalahan-kesalahan di tahun 2024, di sini saya secara pribadi minta maaf kepada semua jemaat, kepada Bapak Ibu Gembala, kepada pelayan-pelayan semua. Pasti ada kesalahan karena kita manusia yang tidak sempurna. Di sini saya minta maaf secara pribadi. Biarlah dengan harapan di tahun 2025 ke depan, kita semua jemaat, pelayan-pelayan semakin bersatu hati untuk kita boleh memajukan pelayanan kita di tempat ini, tentunya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Demikian harapan saya, demikian kerinduan saya untuk kita semua jemaat Tuhan, kita semakin bersatu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangannya. Oh, udah katanya Pak. Udah kan tadi aku ngomong. Ulang tahun katanya tadi. Itu kan ulang tahun. Ini masih saya nggak. Oh, 2 kali selamat tahun baru ya jadi. Ilmunya di situ. Terima kasih. Oke, thank you. Harapan. Tadi udah selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru sekali lagi buat kita semua. Harapan buat apa nih Pak? Harapanku semoga harapanku buat GKN semoga pelayanan di sini tetap semangat, tetap melayani karena Tuhan dan tidak ada embel-embel buat pelayanan karena apa yang udah kita punya itu semua dari Tuhan. Amin. Kita kembalikan lagi untuk Tuhan biar apa yang kita lakukan, pelayanan kita di gereja ini bisa memberkati banyak orang, kita bisa diberkati, dan ketika kita sudah diberkati jangan lupa untuk memberkati. Dan ya itu aja. Nanti terlalu banyak jadi panjang kita harapan saya. Doa buat saya semoga doakan semoga nanti pas balik ke Jakarta bisa dilancarkan semua, bisa sampai Jakarta dengan selamat. Doakan kehidupan saya di sana semoga tetap dalam koridor dengan Tuhan dan tetap sehat selalu, dan doakan supaya saya tetap bisa melayani dimanapun saya berpijak dan semuanya diberkati. Dan saya juga minta maaf buat semua jemaat, buat keluarga Bapak Gembala dan semuanya yang ada di sini. Kalau ada tutur kata, kelakuan, tingkah lakuku yang mungkin membuat Bapak Ibu Saudara yang tidak berkenan, saya minta maaf. Semoga di tahun 2025 kita semakin baik dan semakin jaya. Terima kasih. Jaya. Harapan kami tadi belum dijawab. Harapan kami dapat judul ini kan. Harapan gimana? Ada rupanya. Ya banyak enggak? Iya. Agak-agak dicat aja lah nanti tuh ya. Jangan dibohong. Ya terima kasih semuanya.
timbangan 3 dan 6. Bagi kayak gitu. Oke, siap kalian. Itu canda-candanya. Ya. Pak Diri. Tadi kan mau serius. Oh, ada lagi. Ada sembunyi. Ada sembunyi. Iya, Pak saja. Bukan sana, bukan sini. Rupanya ada CCTV. CCTV banyak. Yang satu tidak bisa terlewatkan. Yang lewat, yang lainnya boleh lewat. Yang satu tidak lewat. Ayo, Pak Diri. Atau mungkin untuk tahu untuk minggu depan, Pak? Mungkin. Mas, nanti lupa Pak. Oh, lupa ya. Beda ya. Nanti beda. Oke. Pak Diri. Karena nanti minggu depan Ibu Deril Pak. Iya ya. Yang baru ya. Ini kan yang ada sekarang kan. Iya. Ayo, Pak Diri. Ayo, mau persembahan pujian Pak. Ya. Gak ada arahan ya. Mau sendiri, mau bersama keluarga tenang ya. Nah, minggu depan juga gede ya. Nggak apa-apa. Nggak usah dimatikan Pak. Bapak sengaja itu. Gimana ya Mas? Kalau berusaha lebih. Lebih dekat Pak. Bagus sama matikan supaya Saya mau lagi. nggak menghindari wajahnya, nggak mau di situ, ditampilkan di sini. Dan sini shooting. Nah, ya benar. Nanti tinggal saya upload di YouTube. Udah kena sih, nah ya. Gila kalau jauh-jauh dari Pak, jangan diperpanjang lagi loh. Dari satu. kita tunggu lah. Salam bagi kita semua. Pertama-tama selamat tahun baru kita semua. Di tahun yang baru ini, mari kita sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dari kami secara khusus keluarga Menggolan, kami juga mohon maaf mungkin ada perkataan kami yang mungkin membuat Bapak Ibu kurang nyaman atau sakit hati. Baik kita lakukan perbuatan kami mohon maaf keluarga. Biarlah ke depan kita semakin kompak lagi di gereja ini. Mari kita buat juga semakin maju berwarna gereja kita ini. Pergumulan kami dari kemarin, dari tahun kemarin, secara khusus buat kami lebih merindukan sebenarnya di gereja ini secara khusus kita semakin kompak secara khusus. Ya itu kita tahu begitu banyak kebutuhan kita yang masih belum tercukupi ya, terpenuhi fasilitas secara khusus. Ada kipas angin, ada bahkan sound system belum lengkap, bahkan LCD atau yang lain-lain. Masih banyak yang perlu kita benahi. Bapak Ibu semua, kalau bukan kita yang memperhatikan gereja ini, rumah Tuhan ini, siapa lagi? Jadi yang mau saya saksikan juga bahwasanya sebenarnya apa yang ada pada kami ini tidak sebanding dengan pemberian yang sudah kami terima dari Tuhan. Begitu juga dengan termasuk ini televisi ini, Bapak Ibu tahu mungkin itu bukan karena ada berkat ya, bukan karena kami punya materi, bukan karena kami punya sesuatu hal yang bisa kami berikan, tetapi mari kita sama-sama memberikan. Mungkin pikiran kita secara manusia gimana sih kita mau memberi gitu kan, sementara makan pun susah misalnya, atau uang sekolah pun anak susah gitu. Saya pernah mendengar suatu kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Dia berkata yang tidak masuk akal secara manusia ya. Dia bilang seperti ini, jika kita punya uang banyak atau suatu saat nanti jika saya punya uang banyak, saya akan memberikan buat Tuhan.
memberi dalam kelimpahan itu adalah hal biasa, Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu memberi dalam kesusahan, dalam ketidakadaan, itu baru luar biasa. Memang ini perkataan yang memang secara manusia tidak masuk akal. Jadi ini kan saya sendiri, kami tidak ada uang untuk bahkan mungkin masih banyak kewajiban kami yang belum kami selesaikan. Boleh Bapak Ibu periksa bensin saya aja kami sehari kuras terus, tak pernah buruk. Tetapi dengan melawan kedagingan kita ini, bukan kita nggak sanggup ya, kita semuanya sanggup, kita semuanya mampu. Jadi Bapak Ibu yang mau saya saksikan adalah jangan pernah berpikir, jangan kita membatasi diri kita itu. Kita sebenarnya mampu memberikan terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya waktu, bukan materi kita, tetapi sebenarnya kita itu mampu. Masalahnya adalah keinginan kita. Nanti kita mau nggak memberikan terbaik untuk Tuhan. Demikian juga ini supaya kita semuanya boleh diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh yang terus. Kita itu dalam tangan Tuhan sudah dibentuk kok. Kita mau kemana Tuhan sudah arah. Kita mau kesini semua dari Tuhan. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita ini terus dalam melakukannya, bahkan bagaimana sih cara kita untuk membuat gereja ini lebih maju, lebih baik lagi secara fasilitas, baik juga secara kualitas nanti. Demikianlah mungkin kesaksian ini boleh membuat kita semakin kuat ya. Jangan lupa kita boleh memberi dalam kesusahan. Itu bisa dibuktikan dengan diri kita masing-masing. Bukan waktu ada uang kita baru memberi, itu hal biasa. Kalau Bapak Ibu ada uang memberi, itu hal biasa dipandang baik sebenarnya. Tetapi dalam kesusahan Bapak Ibu mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, itu baru luar biasa. Demikian dari kami. Semoga kita semakin diberkati Tuhan. Amin. Salam. Shalom, amin. Jadi, Pak Ibu kita memberi bukan karena kelebihan ya, karena diri dalam perusahaan harus mampu rela untuk memberi biaya ini ya. Nah, jadi kalau Ibu udah semua ya, udah saling maaf-maafan ya. Nah, walaupun nggak semua, mungkin saya juga ya secara pribadi banyak pernah juga ya. Mohon maaf atas kekurangan, mungkin kata-kata, mungkin apa saja lah yang bisa dibuat Pak Ibu mungkin kurang enak, jadi kita singgung juga ya. Maaf dari kami dan keluarga. Semoga di tahun 2005 ya kita semakin baik lagi ya, baik dalam perekonomian, keluarga, secara khusus dalam pertumbuhan iman. Mungkin itu ya, saya serahkan pada pembangunan keluarga. Kita tepuk tangan dulu. Dulu di mana tadi? Baik, shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yang saya mau sampaikan di sini, terima kasih buat semua jemaat Tuhan atas dukungannya, doanya, kebersamaannya, supportnya, motivasinya semua untuk pelayanan kita di sini. Secara khusus buat kami keluarga, kami yakin Bapak Ibu berdoa di tempat Bapak Ibu masing-masing dan tidak melupakan kami dalam doa-doa kami. Itu sebabnya kami bisa tetap bertahan dan kuat dalam pelayanan itu semua karena pertolongan doa dari jemaat semua. Bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu jemaat kita, saya pribadi merasa bahwa tahun 2024 adalah tahun berkat yang luar biasa bagi kita karena banyak, kalau dibilang banyak dan banyak juga, tapi kalau dibilang sedikit itu cukup banyak untuk kita. Jadi tahun lalu kita diberkati dengan adanya speaker baru, ya kan? Kita diberkati dengan adanya TV baru, itu menjadi doa kita. Dan terima kasih buat dukungan doa Bapak Ibu jemaat semua. Masih ada lagi hal-hal lain untuk fasilitas kita yang masih terus kita doakan. Nanti mari kita bergandengan tangan untuk itu. Kalaupun Tuhan pakai orang lain menjadi sponsor bagi kita untuk
menjadi harapan kita sepanjang tahun 2025. Tadi kebersamaan, kesatuan, kemudian hal-hal dalam fasilitas, kemudian perkembangan pelayanan, kemajuan, semangat dalam melayani Tuhan, itu semua bisa kita kerjakan kalau kita terhubung dengan Tuhan. Karena di luar Dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu mari kita di tahun 2025 ini semakin erat lagi hubungan kita dengan Tuhan, semakin melekat lagi dengan Tuhan. Tentunya melalui apa itu 3 poin yang kemarin saya sampaikan di khotbah Natal ya Bapak Ibu. Saya harap ini kita ingat terus: doa, pembacaan firman, dan persekutuan. Jangan jauhkan diri kita dari 3 hal ini, karena inilah menjadi kekuatan kita yang bisa mengoneksikan kita dengan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa terhubung dengan Tuhan. Lewat itu kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah seperti tadi harapan Rizky, kita diberkati tapi untuk menjadi berkat juga. Blessed to be blessed. Kita diberkati untuk memberkati. Kemudian terima kasih buat para pelayan yang tetap setia sampai saat ini melayani Tuhan, meskipun terhempas, bangun lagi, terhempas, jatuh lagi, bangkit lagi, ya kan? Tapi semangatnya luar biasa, dukungannya luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, jemaat yang belum terlibat dalam pelayanan, kita perlu apresiasi luar biasa bagi para pelayan. Teruslah doakan mereka dalam pelayanannya supaya tetap semangat, tetap kuat dan maju terus. Dan juga bagi Bapak Ibu jemaat yang belum terlibat pelayanan, ini doa kami semua. Gembala selalu serukan dan himbau semua jemaat pemaspor harus melayani pada bidangnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melayani di altar, Bapak Ibu bisa menjadi pendoa syafaat di tempat duduk Ibu Bapak Ibu masing-masing, yang terus mendoakan pelayanan sepanjang ibadah itu, kemudian pelayanan di sepanjang minggu itu. Doakan semua pelayannya, keluarga gembala dan semuanya. Karena kekuatan doa itu yang menjadi penopang bagi kita. Sebab kalau kita saling mendoakan, itu yang menjaga kita. Itu yang menjaga kita, karena dari kita tidak ada yang kuat dan tidak ada yang kebal dengan yang namanya dosa. Karena itu kita perlu saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saya sangat diberkati. Saya mau bagikan ini bagi kita, semoga tidak bosan ya. Ini renungan saya kemarin. Kalimatnya bilang begini: saat kita mempersembahkan diri kepada Kristus, orang mungkin menganggap kita membuang hidup dengan sia-sia. Kayaknya sia-sia gitu ya, waktu kita terbuang yang harusnya kita bisa pakai kerja, kita datang melayani Tuhan, mempersiapkan diri 2 jam, 3 jam dalam persiapan pelayanan, ibadah, ya kan, waktunya bisa dipakai untuk bekerja dan lain sebagainya. Itu mungkin bagi orang dunia itu sesuatu yang sia-sia. Nah, tetapi namun Yesus berkata bahwa hanya jika kita kehilangan nyawa karena Dia, kita akan memperoleh hidup yang sejati. Jadi kita mati untuk hidup, hidup untuk mati. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini untuk mati secara daging untuk Kristus. Kristus mati ke dunia ini supaya kita semua punya hidup. Nah, jadi ini menjadi pegangan kita Bapak Ibu. Bahwasanya kalaupun orang lain menganggap bahwa pelayan itu kayak sesuatu yang sia-sia, tuh terbuang waktu mau habis, ngapain sih kok di gereja itu, ngapain lah, daripada kau situ 2 jam 3 jam melayani kan bisa kok pakai kerja lah apa segala macam ya kan. Bahkan kadang waktu dengan keluarga itu mungkin berkurang ya kan. Tapi ini menjadi motivasi bagi kita bahwa yang menjadi teladan kita, fokus kita, sentral hidup kita itu Yesus. Jadi Dia yang harus kita jadikan patron dalam hidup kita. Karena itu jangan menganggap suatu kesia-siaan ketika masing-masing kita sudah diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan jadikan itu menjadi anggapan bahwa sia-sia, tidak. Karena tidak ada yang sia-sia. Mungkin hari ini kita tidak melihat hasil dari pelayanan yang kita lakukan, tetapi percayalah Bapak Ibu, doa, tangisan, air mata kita itu akan membuahkan hasil pada tahun-tahun berikutnya. Mungkin tidak dengan kita, tapi generasi-generasi kita berikutnya. Nah, firman Tuhan tadi Bapak Gembala sampaikan bahwa lupakan masa yang lalu, mengarah pada tujuan apa yang ada di depan kita. Kita hidup dari masa lalu, betul? Benar ya? Kita hidup dari masa lalu, ini gak ada yang bisa menyangkal. Kita hidup dari masa lalu, tetapi kita hidup untuk masa depan, bukan untuk masa lalu. Jadi masa lalu itu menjadi pelajaran buat kita, apa yang kita alami dalam keluarga kita mungkin, pekerjaan kita mungkin, pelayanan kita mungkin, segala hal yang mungkin itu yang baik-baik atau yang tidak baik menurut kita, tapi tetap kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Jadi itu menjadi semangat
keliru itu nggak bisa dihindari, kadang-kadang mungkin disengaja atau tidak, tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu Jemaat sudah memaafkan saya. Nggak ada amin. Saya percaya Bapak Ibu pasti sudah memaafkan saya dan keluarga, karena kalau tidak Bapak di surga juga tidak mengampuni Bapak Ibu. Itu saja yang saya sampaikan. Kami keluarga Gembala mengucapkan selamat tahun baru untuk kita. Tetap semangat, maju terus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan Pak, kalau ada yang mau. Oke, silakan ke suaminya. Oke, bagaimana? Canda aja ya. Berapa lama ya? Jangan dibawa ke hati. Happy. Berapa lama Pak? 15 Boleh, satu aja enggak. khotbah lagi jadinya ibadah saya sakit lagi Kak. Nanti keluar makan siang Pak. Oh iya, terima kasih. Kita merasa sebagai bala. Open house. Lu masing-masing. Iya, ya. Puji Tuhan. Pertama-tama, shalom. Puji Tuhan, anugerah Tuhanlah yang membawa kita semua ada di 2025. Jadi menambahkan apa yang Gembala sampaikan, saya sebenarnya terharu karena pertolongan Tuhan, anugerah Tuhanlah membawa kita ada di sana. Bapak Ibu, dari segi jumlah jemaat, kemarin saya ketemu sinode untuk mengirim data terbaru akan jemaat kita, tapi saya belum kirim karena saya belum sampai ke repatriasi 8 karena memang ini data terbaru di sinode tiap tahun di-upgrade. Memang dari segi jumlah kita mungkin salah satu di kita di Sumut mungkin saya tidak tahu jumlah jemaat mana yang paling banyak. Mungkin sementara sekarang mungkin DJ kelihatannya paling banyak, kemudian mungkin di Pakar, tapi di Pakar itu saya kurang tahu karena data terakhir masih banyak yang simpatisan. Nah, saya juga tidak tahu di Amplas dan kemudian kita di sini. Namun demikian Bapak Ibu, saya sungguh mengucap syukur karena di gereja kita boleh kasih tisu, saya sudah mau menangis. Oh gitu. Enggak, mata saya jadi lisan. Kasih saudara ya. Biar lebih tebal. Sapu tangan. Saya mengucap syukur karena di jemaat kita di Pemasmur Tuhan berlengkapi semua dengan kita dengan bagiannya masing-masing. Hampir semua kita di Pemasmur ini dengan semua talenta hampir semuanya ada. Bapak Ibu, kita mau yang mungkin di musik ada, mungkin kita mengerjakan bangunan kita sudah ada. Apa yang tidak ada di hal ekonomi, di hal motivasi, guru, keperluan kita, semua profesi, hampir semua kita ada. Nah, yang menjadi doa saya sampai hari ini ada 3 doa saya Bapak Ibu selama ada di Pemasmur. Yang pertama adalah saya berdoa semua jemaat punya rumah. Itu doa saya. Dan saya mengucap syukur, saya kira mungkin 80% atau mungkin 90% hampir semua jemaat sudah punya rumah pribadi. Itu kesan saya pertama kali ada di Pemasmur karena waktu itu kunjungan banyak jemaat yang masih ngontrak. Dan dari semua doa rasanya ini doa yang paling dijawab Tuhan paling banyak. Dan saya mengucap syukur untuk itu. Dan doa itu masih terus saya berdoa karena bagi saya orang punya rumah tinggal tetap itu membuat dia jauh lebih nyaman, tidak terus terpikirkan dari tahun ke tahun. Ini doa saya pertama, Tuhan jawab. Ya, jadi dalam kurang lebih 14 tahun, ya luar biasa Tuhan menjawab. Nah, pokok doa yang kedua adalah semua Tuhan kirim potensi-potensi besar dari jemaat. Dan ini yang masih terus doakan sudah ada. Tinggal yang ke depan adalah bagaimana pengembangan setiap talenta, setiap potensi besar yang ada pada jemaat. Misalnya pada hal UKM, bisnis, jemaat yang berusaha.
Saya terus berdoa dan saya terus berjuang. Saya tidak tahu kapan Tuhan jawab, tapi saya berdoa Tuhan bisa mempertemukan dengan orang-orang yang baik, yang bisa memfasilitasi Bapak Ibu yang berusaha dalam hal ekonomi rumah tangga, dan itu yang saya sedang doakan. Saya bersyukur di 2024 Tuhan sudah mulai membuka jalan itu. Dengan hal yang pertama, saya sangat bersyukur setelah ada di panitia Natal kemarin, Tuhan mempertemukan dengan banyak orang yang waktu kita ngobrol bahasanya selalu ke depan, apa yang bisa kita buat untuk jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya punya basic dulu sekolah tentang ekonomi, dan karena itu ketika melihat hal-hal yang demikian hati saya menggebu-gebu. Tapi apa daya, situasi dan harapan saya adalah kiranya kita mendengar doa ini 2025, potensi-potensi dalam jemaat dalam hal pengembangan ekonomi, yang jualan apa home industri atau apa kira-kira yang kisah dari gereja kita bisa buat. Dan itu yang Bapak Ibu, itu pokok doa kedua saya sejak tahun 2010. Saya belum tahu untuk apa Tuhan jawab, tapi saya berdoa Tuhan menolong kita dengan semua potensi besar. Kemarin waktu di Pakam, peresmian gereja di Pakam, Ibu Gembala di sana memuji. Saya melihat pujian itu bukan untuk membuat kita puas diri, tetapi untuk membuat menjadi lebih maju. Waktu di Pakam, Ibu Gembala memuji kita di Mazmur, meskipun mungkin dari segi jumlah kita tidak sebanyak yang lain, tetapi dari banyak hal mereka mungkin melihat bahwa kita lebih satu langkah, mungkin tidak banyak langkah tapi satu langkah di depan. Misalnya, ini contoh sederhana, Ibu Gembala ngomong tentang bagaimana kita bisa menata tata ibadah kita. Ini contoh. Nah, saya merasa itu baik karena memang ke depan kita harus terus menata ibadah kita sehingga tidak membosankan, menggunakan waktu yang maksimal, tapi kredit yang lebih diberi kepada para pemusik. Itu dipuji karena bagaimana membawa suasana ibadah itu nyaman, musiknya tidak keras tetapi enak didengarkan, membuat mereka nyaman. Itu sebabnya kalau mereka cerita kalau ada pertukaran mimbar di Mazmur, mereka menantikan itu, kapan jadwal saya di Mazmur, karena mereka sungguh menikmati itu. Ini dari bapak-bapak gembala. Namun demikian, bukan ini berarti untuk para pemusik dan pelayan puas diri, tetapi harus tetap mengupgrade diri untuk menjadi jauh lebih baik. Karena itu kemarin ada Ibu Gembala yang minta ya untuk dikasih masukan, khususnya Rizky waktu itu ngomong-ngomong tentang Rizky datang, mungkin tim termasuk akan menolong ke satu tim khusus mereka di Lupakan. Mereka ingin belajar bagaimana menjadi ibadah, suasana ibadah dan musiknya bagaimana enak untuk didengar, karena itu kunci daripada ibadah. Nah, untuk kita semua sekali lagi ini salah satu, tapi hal-hal yang lain adalah banyak tentang salah satu kita di sini yang mungkin ini harus terus kita kembang adalah semangat gotong royongnya, Bapak Ibu. Waktu kita mengecek itu gereja ini, kita membangun ruang sekolah minggu, kita membangun pastori, dan nanti ada hal-hal ke depan. Kita selalu mengedepankan adalah budaya gotong royong. Mungkin Bapak ada yang di antara kita tidak bisa hadir, tetapi kita bisa memberi semangat. Mungkin belikan gulanya atau kopinya sehingga mereka tetap semangat. Namun demikian itu menjadi satu hal yang baik, karena mungkin di tempat mereka hal itu agak sulit dilakukan. Nah, saya menyampaikan ini untuk memberi semangat. Jangan melihat kita kecil, kita punya potensi. Saya terima kasih Pak Dirut tadi mengatakan masing-masing kita punya potensi untuk melakukan sesuatu. Jangan merasa tidak bisa dan tidak mampu. Kita ini semua punya potensi. Apapun yang ada pada kita, mari kita untuk melayani Tuhan. Apa yang ada pada kita? Pak Gaya, apa yang ada pada Pak Gaya? Mari kita melayani Tuhan. Pak Lasen, apa yang ada pada Pak Lasen? Pak Joshua, tidak harus diangkat, tapi apa yang bisa kita lakukan? Nah, inilah potensi-potensi kita.
Selalu saya sampaikan bahwa gereja ini adalah milik kita semua. Amin ya. Saya harus berkali-kali sampaikan ini. Gereja ini milik kita, bukan milik saya. Kalau waktunya nanti saya pensiun Bapak Ibu, saya tinggalkan tempat, saya tidak boleh bawa apapun. Dan saya akan digantikan oleh orang lain. Nah ini, jadi gereja kita ini bukan gereja karismatik, bukan gereja Pantekostal yang pemiliknya adalah gembala sidang. Saya selalu sampaikan, semua ini adalah milik kita. Jadi semua yang kita lakukan di sini adalah milik kita semua. Jadi itu sebabnya sekarang apa yang Bapak Ibu dan saya kita mau buat? Mari kita berlomba untuk kita lakukan sesuatu. Karena ini rumah kita sama. Orang datang senang, kita senang. Kita duduk kepanasan, ya kita yang panas ke orang lain. Kalau kita mau tempat duduk kita, kursi kita lebih nyaman, ayo sama kita. Apa yang mau kita buat? Ini kembali ke kita Bapak Ibu. Nah karena itu kita punya potensi besar. Sekarang hari kita satukan potensi. Terima kasih Pak Lase, Pak Gea, Pak Joshua mengingatkan kita tentang kesatuan. Namun saya harus mengingatkan juga Pak, di dalam kesatuan itu selalu ada perbedaan Pak. Tidak akan pernah sama satu. Justru perbedaan itu yang membuat indah. Ya Pak ya. Jadi jangan sampai kita harus satu sepakat kalau kita bisa, nggak bisa juga itu. Yang penting tujuan kita sama. Sepakat buat ini sama kita lakukan dengan cara kita masing-masing. Nah karena itu kesatuan jangan selalu dilihat dengan sama bajunya, sama pangkasan rambutnya. Seperti kita sama-sama ikuti Pak Gaya kan repot. Saya belum pernah botak. Jadi kalau saya ikut pangkasan Pak Gaya kan orang di belakang saya ini ada dua mata yang kayaknya. Botak sendiri ya. Jadi mari kita sama-sama yang diminta adalah kesatuan hati. Itu yang paling utama. Dan itu yang akan terus kita kembangkan. Akhir kata saya mau sampaikan terima kasih untuk setiap support tadi dan doa Bapak Ibu. Di dalam satu komunitas, kalau ada kesalahan biasanya pemimpinnya yang salah, karena anak buah tidak pernah salah, khususnya dalam gereja. Karena itu biasanya keluarga gembala itu seperti ikan di akuarium, disorot dari semua sisi, dari atas, dari bawah, dari samping, semuanya. Kalau ada yang salah, pasti salah gembala. Namun demikian, kami menyadari tidak sepenuhnya kami lepas daripada kesalahan. Di akhir tahun kemarin di tanggal 31 saya sampaikan, saya dinasehati, dan bagi saya nasihat itu secara logika iya, tetapi secara dalam tugas sebagai gembala itu tidak bisa. Saya dinasehati jangan membuang waktumu, jangan terlalu fokus kepada orang yang tidak mempedulikan. Itu nasihat untuk saya di akhir tahun. Saya waktu mendengarnya memuaskan pikiran dan hati saya iya, tetapi tugas sebagai seorang hamba Tuhan tidak bisa. Jangan habiskan waktumu atau fokus kepada orang yang tidak mempedulikan. Memang menyakitkan, tetapi bagi Tuhan itu benar. Itu sebabnya saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan merasa gembala ini tahu saja privasi. Itu salah satu doa yang ditugaskan. Karena itu kalau mungkin ditanya secara privasi, orang yang introvert biasanya menutup diri rapat-rapat, tidak mau cerita. Ada banyak kejadian yang kita sudah lewati 2024, dan saya berharap itu tidak terulang Bapak Ibu. Karena tertutup, tidak mau cerita, terjadi sesuatu, baru kita bingung, kita nggak tahu buat apa. Ujungnya gereja disalahkan, pemimpin disalahkan, majelisnya disalahkan. Kita semua bingung. Nah saya berharap hal yang demikian kita lupakan masa lalu, kita arahkan pada yang kita ke depan. Saya kira itu saya sampaikan. Saya mengimbau kita,
mari untuk sama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan. Amin. Bu Gea, Ibu Gea, saya minta Ibu khusus saya untuk Ibu menjadi pendoa sepakat untuk gereja kita. Berdoa. Ibu di rumah berdoa, di gereja berdoa. Doakan semua yang melayani, doakan semua. Apa yang Pak Gea melakukan? Apa yang Pak Joshua melakukan? Itu Sergio, suaranya bagus. Semua Sergio tenaganya bagus, bisa main drum, Timo. Untuk pemusik pemazmur, saudara dipuji luar biasa. Tapi tepuk tangan luar biasa. Jadi bapak-bapak gembala itu menikmati sekali kalau datang, kalau tukar mimbar. Kemarin ada yang usul, bisa nggak tukar mimbar sebulan sekali katanya, supaya cepat dapat. Kalian pemusiknya. Nah itu, bahkan ada wacana kalau tukar mimbar bawa timnya masing-masing Pak. Jadi mungkin misalnya Pak Gea ke sini, Pak Gea bawa tim melayani. Kira-kira begitu. Sempat ada wacana. Jadi untuk banyak hal, saya cerita ini bukan untuk membuat kita telinga lebar. Banyak hal kita menjadi patron untuk kita GKI Yesus. Kita di sini. Tetapi sekali lagi tidak boleh membuat kita untuk lupa. Ternyata masih banyak yang harus kita lakukan. Ya, jadi untuk pemusik, mana muridnya, apa yang mau diwariskan? Ya, ya, wariskanlah supaya begitu pergantian mereka senang, gitu ya. WL siapa lagi mau disiapkan? Ada Rahel, ada Nike, ada Grace, Cio. Ayo, siapa lagi? Kan gak mungkin Ibu Gea suruh WL kan? Atau Pak Joshua WL kan bisa. Ibu Joshua suaranya bagus. Jangan lari-lari, jangan lari-lari. Jadi ini penting untuk kita. Jadi sebelum kesempatan itu akhirnya tidak berpihak kepada kita untuk melayani, cepatlah waktu yang ada. Jangan tunda, jangan tunda. Saya mau bilang itu karena ada waktunya Bapak Ibu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya bisa kapan udah nggak ada lagi waktunya. Ya, jadi mari kita sama-sama berjuang maju bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Amin. Baik. Ada waktu tambahkan sebelum saya berdoa. Sebelum ditutup lembaran masih ada yang atau ada yang lupa, ada yang mau sampaikan atau ada ini ada masih ada. Ada. Rizky. Tadi terkesan mungkin dari yang mau sampaikan tadi ya. Makasih ya Pak. Sebenarnya disuruh lembaran mungkin sedikit. Tadi dua yang pengimpanan dan disampaikan ya. Jadi mudah ke depan semakin ditambah oleh itu dicurahkan ya. Dulu juga kita berdoa juga supaya jemaat juga semakin meningkat ya. Gitu ya. Ini kan dari 2002 GKI beda. Belum punya gereja. Saya gabung dengan GKI di 2005 awal. 2005 awal. Berarti sudah 15 tahun. Jadi kita berharap 15 tahun ini ya kalau dari pertambahan jemaat belum, tetapi berkat Tuhan banyak. Dari kita ngontrak, pindah sana di dapur lagi, kita pernah beribadah di dapur ya, Bapak Ibu kan ya, di dapur kita di Jalan Melati ya. Nah, dari situ kita di seberangnya di Pastori lama, baru kita bangun gereja. Jadi
Tadi udah hampir ada semua rata-rata ya. Kalau AC rumahnya 2. Sekarang itu kan rumahnya udah 2 sekarang kan? Boleh hitungannya. Hitungannya keluarga. Iya. Pakai ya. Istri belum ada. Mau Rumahnya. Pakaian 2 rumahnya. Oh ya, 2 kan? Dua minggu nanti mau milik atau tidak ya nanti lah. Soal larangan namanya 2 minggu. Mau ya Pak kita sendiri. Ya kalau saya lihat gak usah saya satu persatu, minimal 2 kayaknya. Gitu ya, minimal 2. Nah, lebih dari yang meningkat dari yang makin malah ruangan. Jadi maksudnya Bapak Ibu ya mungkin ke depan kita bersama-sama apa yang tadi disampaikan Pak Dirjen juga kita respon supaya kita bisa semakin meningkat juga. Rupanya kita dipuji rupanya oleh gereja-gereja yang lain. Gereja kita ya, jadi kita berharap nanti mungkin di rapat majelis yang apakah ada yang kami akan bicarakan, diskusikan lagi supaya kita lebih lagi dibawakan aja. Dan mungkin ya saya juga Bapak Ibu didoakanlah supaya nanti kan di 2006 kan saya sudah merasa pensiun sudah 15 tahun oleh pejabat saya jadi pejabat 15 tahun pejabat di gereja kita harus berganti lah ada Pak Jenny, Pak Putar nanti ya Pak Deril mungkin Benri ini masih belum ya Timo nyusul kan ada LCD ya LCD baru main musik sekali kan udah mulai ya sekali dulu atau nanti jadi kita makin balik supaya semakin tinggal main musik juga TUL-nya. Harapan kita tadi ya ini luar biasa kalau ada tadi ide untuk bertukar ya bertukar ya bagus juga jadi siap-siap apa itu BJ bahkan ya bahkan PKN termasuk nanti buka USP ya jangan takut karena gimana kita mau buka USP hanya segini-segini aja ya kita yang bilang kalau Tuhan bilang kan dan dua ikan 5 roti coba kalau yang ingat yang pasnya 2 ikan atau 5 roti atau 2 roti 5 ikan 5 roti 5 roti ya 5 roti 2 ikan karena nggak mungkin lebih banyak ikannya dari roti nasinya karena nggak mungkin lebih banyak ikannya dari nasi artinya Bapak Ibu mungkin ya jadi Bapak Ibu semangat ya kita nggak tahu yang termasuk beda jadi dekat weekend di Sumatera Utara ini amin Bapak Ibu ya oke mungkin itu saja ya kalau nggak ada lagi ya tadi maksud saya supaya pakai Pak agak istirahat karena duanya panjang Ya doakan satu-satu Pak. Oke, gitu ya. Oke, Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Dua untuk kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Harapan saya sekali lagi, mari kita bergandengan tangan melayani Tuhan apa yang ada pada kita. Bersyukur untuk semua tangan-tangan yang sudah berkontribusi dalam pelayanan kita. Terima kasih Pak selalu mengingatkan tentang kehadiran kita, pertambahan jiwa. Ini menjadi tugas kita semua. Jadi memang mudah untuk kita menyalahkan ini salah, ini gara-gara ini karena ini tidak. Mari kita sama-sama untuk bisa membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Saya titip satu doa apa yang Bapak Ibu sebuah untuk pelayanan kita. Ulang dan berdoa pribadi apa yang bisa saya buat untuk gereja kita. Ini menjadi doa kita apa yang bisa saya buat. Kalau nanti Tuhan panggil kita, apa yang bisa saya tinggalkan untuk pelayanan kita. Nah, ini menjadi doa saya. Saya tahu Bapak Ibu sudah lama berdoa duduk, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Karena saya takut kalau saya berdoa lama Bapak Ibu tertidur. Karena saya punya itu, saya berdoa ada yang tidur. Enak deh doa juga, saya waktu doa itu enak buat menidurkan orang. Nah karena itu kita memuji Tuhan dulu ya, menutup. Musiknya boleh ke depan. Kita memuji Tuhan dulu. Hidup ini adalah kesempatan dan
setelah itu kita akan berdoa untuk kita semua yang ada di sini. Ya. Nah, silakan Cio atau Rizky. Nah, Cio. Oh, Rizky. Nah. Kesempatan dia. Kesempatan terakhir. Kemarin si Cio dari bisa nggak abang itu yang musik aja kan? Dia takut tuh Pak, kan takut kalau murid dilihat guru, karena itu jantungan sih. Hidup ini adalah kesempatan. Tadi saya titip apa yang Bapak Ibu buat tahun ini untuk gereja kita, untuk pelayanan kita. Mari berdoa. Apa yang Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu untuk pelayanan kita di sini? Saya tidak tahu, tapi kalau Tuhan buat sesuatu dalam hati Bapak Ibu, mari kita segera melakukan. Mumpung masih diberi kesempatan untuk kita. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita nikmati bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Terima kasih karena Tuhan telah membawa kami melewati tahun 2024. Dan hari ini kami ada di ibadah raya kami yang pertama di tahun 2025. Terima kasih bahwa Engkau begitu mengasihi akan kami. Tuhan, Engkau melihat apa yang telah kami lakukan tadi. Ada banyak hal yang kami bincangkan, ada banyak harapan dan impian kami. Tetapi di atas itu semua, biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi atas semua kami. Hamba berdoa untuk kami semua yang berdiri. Engkau tahu akan setiap kami semua satu hal yang kami mau, apa yang bisa kami lakukan untuk gereja, untuk pelayanan kami di tahun 2025. Kami lemah dan kami terbatas, tetapi Engkau tidak pernah terbatas. Karena itu taruhkanlah di dalam hati kami apa yang menjadi beban kami secara pribadi. Tuhan,
ingin berbuat sesuatu bukan untuk kami, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau ada di antara kami yang sudah melakukannya, Tuhan kiranya memberkati berlimpah-limpah. Semua ada pada kami. Sekarang apa yang kami bisa berikan kembali kepada berkati Pak Silaban, tolong akan hamba. Berkati hamba-Mu Pak Lasi, tolong akan hamba-Mu. Berkatikan hamba-Mu Bapak Gea, Ibu Gea, Tuhan menolong dan memberkati hamba-Mu. Kiranya juga Engkau yang memberkati Pak Joshua, ada Ibu Joshua, Tuhan menolong, Tuhan yang memberkati. Kiranya Engkau memberkati juga Tuhan untuk Ibu Ride dan sekeluarga hamba-Mu, Tuhanlah yang memberkati. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu Ibu Sergio, Bapak dan anak-anak semua. Kiranya Tuhan memberkati. Kau berkati juga Pak Jenny, Ibu Jenny dan anak-anak. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Kiranya juga Tuhan memberkati kakak-kakakmu Pak Gea, Ibu Gea. Tuhan juga yang menolong, memberkati. Kau juga berkati akan anak-anak muda. Tuhan memberkati Rahel, Grace, Tuhan berkati Nike, semua impian mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Berkati Cio, berkati Sergio, berkati Timo, berkati Wesley. Tuhan berkati anak muda ini, masa depan mereka yang terbaik Tuhan beri buat mereka. Berkati keluarga Bapak Dere, Tuhan menolong, memberkati. Berkati saudara kami Rizky, Tuhan memberkati harapan, impian, kerinduan, apapun itu Tuhan memberkati. Kami keluarga kami, hamba-Mu Ibu Gembala, berkati akan kami semua. Kami semua yang ada dalam ruang ini, tak ada satu pun di antara kami yang luput daripada pantauan-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mau pulang, kami membawa damai, kami bawa sukacita dan besar firman-Mu untuk kami semua. Amin. Biarlah memberkati kami, berkati hamba-Mu juga Ibu Bentri. Tuhan menolong hamba-Mu, harapan, impian, kerinduan hamba-Mu. Tuhan memberkati kami semua, tidak ada satu yang terkecuali. Melimpah kasih Tuhan, berkat atas kami. Kami pulang dan membawa janji firman bahwa Engkau tidak melupakan kami. Engkau telah melukiskan kami di telapak tangan kami. Kau memegang tangan kami dan Engkau memantau, mengawasi dan Engkau melihat akan setiap kami. Kerinduan kami pelayan Tuhan akan tolong. Jiwa-jiwa semakin Tuhan tambah-tambahkan. Rekan-rekan kami jemaat Tuhan yang sudah lama tidak beribadah, Tuhan akan mencatat, menyadarkan dan mengingatkan kembali supaya mereka kembali dan kami bersama-sama memuliakan akan Engkau. Hormat dan pujian kami bagi-Mu, karena Engkau layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Karena itu ketika kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Bahkan 1 minggu ke depan, mulai besok malam, semua aktivitas kami Tuhan ada dan senantiasa menyertai kami. Ini doa kami Bapa. Kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih di dalam nama kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa. Tentang ini Pak, kita kan masih di rumah. Apakah kita ada
Ibu ini harus banyak perlu juga ini. Kalau ini dari Desember Ibu Fatina, Lukina juga kita berharap jangan lagi bertambah dari kalau ini yang sakit. Semangat sehat lah mereka. Bisa kemudian juga berdarah menular ya, hanya walaupun yang namanya di lingkaran yang mudah menular ya. Walaupun kemarin saya dengar dari Batina ada sedikit gangguan ginjal katanya, gangguan ini kita nggak tahu, gangguan ginjal yang saya dari Batina dari analisa dokter di sana. Tapi ya mudah nggak seperti itu lah. Nah itu ya, nanti siapa nanti yang bisa dulu kita ya jam 6 ya. Karena cuma 1 jam. Ya jadi hanya 1 jam, jadi nanti ya paling lama jam 7 udah keluar. Ya jadi jam 6 dia sampai sana, di setengah jam kita di sana udah keluar dan itu bisa lama. Oke, Pak Ibu langsung aja nanti ke sana ya. Jadi ke rumah sakit Metodis nanti kita ketemu. Terima kasih Pak Ibu saja. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.